cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Su Xiaoyan terus menyerap energi bintang selama lebih dari 1 jam sebelum dia perlahan turun ke tanah. Seluruh tubuhnya tertutup bintik-bintik cahaya. Tang Wulin menghitungnya, total 365. Jiwa bela dirinya telah berevolusi, aspek Star Will menguat. Fluktuasi kekuatan jiwanya tidak tumbuh lebih kuat, tetapi mereka telah tumbuh dalam kemurnian. Cahaya bintang telah menembus tubuhnya, memurnikan dan memurnikannya. Su Xiaoyan selalu menjadi anggota terlemah di timnya, hanya mampu berkontribusi secara signifikan di malam hari dengan Star Will Shackles-nya. Tapi dia berbeda sekarang. Saat bintang-bintang di observatorium secara bertahap meredup dan kembali normal, Su Xiaoyan selesai menyerap sisa cahaya bintang yang tersisa di sekelilingnya. Wajah cantiknya sekarang memiliki kilau yang mempesona, hampir sampai berkilau. Mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan membuka matanya. Ketika tatapan penasaran semua orang menyambutnya, dia segera tersipu merah. "Bagaimana perasaanmu?" Tang Wulin bertanya. Su Xiaoyan mengerutkan alisnya. "Hebat. Tapi aku tidak bisa menjelaskannya." Setelah menerima ekspresi, Tang Wulin memahami makna di balik kata-katanya. "Ini bukan tempat untuk berbicara. Senior, maaf telah merepotkanmu hari ini. Xiaoyan baik-baik saja sekarang, jadi kita pergi saja," kata Tang Wulin kepada Li Zilong. "Adik perempuan," kata Li Zilong, dialihkan ke Su Xiaoyan. "Transformasi Anda sangat menarik. Kami merekam edit untuk tujuan penelitian. Maukah Anda memberi saya informasi kontak Anda sehingga kami dapat menguraikan temuan apapun yang kami miliki di masa mendatang?" "Baiklah." Setelah mendapatkan begitu banyak pertemuan itu, Su Xiaoyan tidak punya alasan untuk menolak. Tetap saja, dia tidak akan dapat menghubunginya sampai dia kembali ke Akademi Shrek, melihat bahwa dia telah meninggalkan komunikatornya. Mereka berjingkrak-jingkrak melewati gerbang Skyorder Star Ocean Academy dan melompat ke dalam mobil usang mereka. Xie menyalakan kunci kontak, mengemudi ke kota berikutnya tanpa bergantung pada peta. "Pertandingan kami dengan akademi lokal berjalan cukup baik," kata Tang Wulin. "Kami juga belajar banyak. Mari melakukan hal yang sama di kota berikutnya, tetapi kali ini lebih bijaksana." Gu Yue meliriknya. "Akankah kita seberuntung itu di kota berikutnya? Benar-benar membantu untuk bertemu dengan alumni Shrek di sana." Tang Wulin meminjamkan dan memasukkan tangan ke dalam saku, mengambil selembar kertas. "Akademi Shrek adalah akademi terhebat di benua ini. Siapa jadi yang tidak ingin mempekerjakan alumni kami? Sebelum kami pergi, saya meminta Li Senior untuk memberi saya daftar alumni di berbagai akademi dan informasi kontak mereka. Dengan daftar ini, kita bisa menelepon dulu untuk mengatur pertandingan formal." "Itu berhasil." Gu Yue menatapnya, menganga. "Apakah ini rencanamu sejak awal, Kapten?" Su Xiaoyan langsung berbinar. "Saya suka, kita seharusnya melakukan ini dari awal." Tang Wulin berseri-seri, antusiasmenya menular. "Xiaoyan, jiwa bela dirimu berevolusi, kan? Bagaimana perasaanmu?" Su Xiaoyan mengarahkannya ke tempat lain, memunculkannya ke dalam matanya. "Ya, benar. Saya masih tidak percaya jumlah energi bintang yang mereka miliki di sana. Pada awalnya, saya tidak dapat memahami apa yang terjadi. Tetapi setelah beberapa saat saya menyadari bahwa energi bintang menyatu dengan bela jiwa diri saya dan menyebabkannya tumbuh dengan cepat. Saya kira Anda bisa menyebutnya sebagai kebangkitan. Jika tebakan saya benar, maka sebelum pertandingan ini jiwa bela diri saya belum selesai menjadi dewasa. Atau mungkin Anda bisa mengatakan itu cacat. Karena itulah ia memiliki kemampuan berbeda antara siang dan malam. Meskipun saya menutupi kekurangan itu saat saya berkultivasi, kenyataannya adalah itu masih ada, mengintai. Itu akan mempengaruhi saya di masa depan. Dengan menyerap energi bintang, saya membersihkan kotoran jiwa bela diri saya." Petik 2. "Jika itu masalahnya, mengapa kekuatan jiwamu tidak meningkat lebih banyak?" Tang Wulin bertanya. Su Xiaoyan tersenyum kecut. "Tidak ada yang namanya makanan gratis. Cacat dalam jiwa bela diri saya terhapus, tapi begitu juga hal lain. Staf Star Will Ice saya sekarang hanya menjadi staf bintang. Energi bintang membersihkan jiwa bela diri saya dari atribut esnya, hanya menyisakan atribut bintang." Petik 2.
Tang Wulin menatapnya, matanya lebar. Betulkah? Jadi keterampilan jiwa atribut es Anda hilang? Petik 2. Su Xiaoyan mengangguk. Dan setelah staf Anda berubah, keterampilan jiwa Anda juga berubah? Gu Yue bertanya. Su Xiaoyan tersenyum. Tentu saja, keuntungan saya tidak akan menutupi kerugian jika tidak. Semua keterampilan jiwa saya berkembang bersama dengan jiwa bela diri saya. Mereka tidak seperti sebelumnya. Saya akan menunjukkan kepada kalian di pertandingan berikutnya. Saya seperti kapten sekarang. Tipe kontrol serangan. Petik 2. Tang Wulin mengacungkan jempol padanya. Setelah transformasi, kepercayaan dirinya hampir terlihat. Dia berbalik untuk menghadapi rekan setimnya yang lain dengan jiwa bela diri atribut bintang. Xinglan, bagaimana denganmu? Kamu juga menyerap banyak energi bintang di sana. Bagaimana perasaanmu? Ye Xinglan menyeringai. Jiwa bela diri saya sudah stabil untuk memulai. Energi bintang hanya membantu saya meningkatkan kekuatan jiwa saya. Saya di peringkat 40 sekarang. Petik 2. Peringkat 40. Xie dan Su Lizi membalik-balik kursi mereka, menatapnya dengan kaget. Su Lizi berseri-seri padanya. Kakak Xinglan, selamat, Anda akhirnya di peringkat 40. Petik 2. Ye Xinglan membalas senyumnya dan mengangguk. Begitu dia menyatu dengan satu jiwa roh lagi untuk mendapatkan cincin jiwa keempatnya, dia akan menjadi leluhur jiwa. Dia adalah yang pertama dari tim mereka yang mencapai peringkat 40. Dengan keterampilan dan pedang Stargot-nya yang kuat, dia akan setara dengan Yuanan Yehui. Setelah kejutan awal, Tang Wulin mengalihkan perhatiannya ke Xie. Jangan masuk ke jalan raya dulu. Kita perlu membeli komunikator jiwa dulu. Petik 2. Memahami niat Tang Wulin sekaligus, Xie dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan. Komunikator jiwa di tangan, Tang Wulin mulai memanggil beberapa nomor. Halo, apakah Anda senior Zhang, alumni dari Akademi Shrek? Kami adalah siswa saat ini dari Akademi Shrek. Petik 2. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, di kota-kota dalam daftar mereka, alumni Akademi Shrek yang bekerja di akademi lokal dengan senang hati membantu para junior mereka. Mereka semua langsung setuju untuk mengatur pertandingan untuk kelompok Tang Wulin. Selain itu, ini akan menguntungkan siswa mereka sendiri. Beberapa hari berikutnya berlalu tanpa hambatan. Mereka memiliki 2 pertandingan setiap hari, dan segera mereka menyelesaikan yang ke-9. Yang tersisa hanyalah pertandingan di Bright City. Apakah Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy benar-benar tidak memiliki alumni Shrek? Bukankah mereka digolongkan sebagai salah satu akademi terbaik di benua? Bagaimana itu bisa terjadi? Tanya Su Xiaoyan, sekali lagi memeriksa daftar alumni Akademi Shrek. Tang Wulin tersenyum tipis. Aku mendengar dari salah satu senior kita bahwa Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran pernah dihancurkan, dan itu ada hubungannya dengan Shrek. Sejak itu, mereka bermusuhan dan menolak merekrut siapapun dari akademi kami. Tentu saja, tidak ada senior kita yang mau bekerja di sana. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita, dendam yang disimpan Akademi Sun Moon terhadap kita sedalam biasanya. Petik 2. Lalu mengapa kita memilih tempat itu? Sembur Xie. Dari apa yang saya dengar, murid mereka adalah elit dari elit. Banyak petinggi di federasi lulus dari sana. Bukankah kita harus memilih tempat lain? Petik 2. Senyum percaya diri melintas di wajah Tang Wulin, matanya cerah karena tekad. Apakah Anda lupa untuk apa latihan ini? Shrek mengambil barang-barang kami dan mengusir kami agar kami bisa belajar sebanyak mungkin. Kita tidak bisa hanya mengendur pada ujian ini. Kita perlu mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini. Atau, Tang Wulin menatap lurus ke mata Xie. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu takut? Jeda. Kemudian, seolah sambaran petir menyambarnya, mata Xie muncul. Sambil menyeringai, dia mengacungkan jempol ke Tang Wulin. Su Xiaoyan gelisah di kursinya, energi dan kegembiraan berputar begitu erat seperti kabel yang akan putus. Ya, ayo pergi. Saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun dalam beberapa pertandingan terakhir. Petik 2. Ye Xinglan mengangkat bahu. Ya, aku juga perlu pamer. Petik 2. Sementara itu, Gu Yue menarik perhatian Tang Wulin, menahan pandangannya. Ini pertandingan terakhir.
Dia menyeringai, tidak ada lawan yang lebih baik untuk menyelesaikan ujian mereka selain saingan lama. Mereka tidak bisa kehilangan. Jika Anda menang, Anda akan mendapatkan poin bonus. Suara yang mengesankan dan dingin bergema di dalam mobil, membuat semua orang ketakutan. Guru Wu, Tang Wulin berteriak kaget saat dia melihat keluar jendela. Wu Zhangkong berlari di samping mobil mereka yang melaju kencang, dengan mudah menjaga kecepatan sambil mempertahankan napas yang terukur. Sudut mulut Tang Wulin bergerak-gerak. Guru Wu, Anda mendengar kami? Wu Zhangkong melirik sekilas, mengangguk. Anda semua akan mendapat kehormatan mewakili Akademi Shrek dan Anda tidak diizinkan kalah melawan mereka. Saya akan menemani Anda sebagai guru tim Anda. Dengan didampingi oleh seorang guru, tantangan mereka akan dianggap sebagai pertandingan resmi. Berapa banyak poin bonusnya? Tang Wulin bertanya dengan ragu-ragu. Jika menang, kalian semua akan mendapat nilai penuh ditambah 10 poin bonus masing-masing. Masing-masing dari kalian akan memiliki lebih dari 50 poin untuk dibagikan ke teman sekelasmu. Sepakat, kata Tang Wulin. Mereka dapat dengan mudah mencapai tujuan mereka dengan begitu banyak poin tambahan. Tang Wulin telah melakukan matematika mental. 300 poin yang tersisa adalah insentif yang bagus. Hanya membayangkan berapa banyak orang yang bisa mereka selamatkan karena gagal dalam ujian dan diusir akan membuat mereka semakin bersemangat. Namun, kata-kata Wu Zhangkong selanjutnya berfungsi sebagai ember berisi udara di atas kepala mereka. Tapi jika kalah, kalian semua gagal. Apa? Itu sangat kejam. Tang Wulin menjatuhkan rahangnya, tercengang. Kamu tidak mengerti seberapa dalam balas dendam antara kedua akademi kita berjalan. Jika Anda kalah, saya akan memikul tanggung jawab dan mengundurkan diri dari Akademi Shrek juga, Wu Zhangkong menyatakan dengan sungguh-sungguh. Kata-kata sadar Wu Zhangkong membuat hati Tang Wulin bergetar. Guru Wu tidak hanya diam keras pada kami. Dia juga keras pada dirinya sendiri. Dia sangat galak. Bahwa dia telah memilih Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan terakhir sebagai target terakhir mereka mulai menguburkan segala macam penyesalan dalam dirinya. Tanggung jawab untuk menang melawan mereka di dalam kasur sangat membebani pundaknya. Dia mengintip melalui jendela, melewati sosok guru mereka yang anggun dan berpakaian putih. Lebih jauh ke asing di mana kota itu berdiri dengan segala kemilau dan glamornya. Bright City adalah kota paling maju di benua itu. Itu terletak di barat, jantung dari wilayah itu. Keajaiban teknologi yang dipenuhi dengan pemandangan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Apakah itu mobil terbang? Mobil terbang tinggi? Su Xiaoyan berteriak sambil menunjuk ke langit. Xie mengangguk. Ya, yang paling disukai. Mobil HAF masih dalam tahap percobaan. Bright City adalah pusat teknologi federasi dari federasi. Sepertinya proyek ini berjalan dengan baik. Lalu lintas di depan melambat. Mereka bisa melihat mekanisme membentuk garis di pintu keluar jalan raya. Sedikit kecemasan memenuhi mata Xie. Itu bukan pos pemeriksaan identifikasi, kan? Hati mereka hampir berdetak kencang mendengar kata-katanya. Secara alami, setiap warga negara telah diberi kartu identitas logam saat lahir, tetapi kartu mereka disita untuk ujian. Wajah Tang Wulin berbinar. Semuanya masuk akal. Akademi menjadikan kota cerah sebagai tujuan akhir, jadi mereka pasti tahu ini. Ini hanyalah bagian dari ujian. Tidak heran mereka mengambil ide kami juga. Jadi, apa yang kita lakukan? Su Lizhi bertanya. Jika mereka gagal menunjukkan ide mereka di pos pemeriksaan, mereka pasti akan diinterogasi paling tidak. Tang Wulin dan kawan-kawan mengalami hal ini, untuk pertama kalinya mereka mengalami situasi yang tidak nyaman. Saat Tang Wulin mengamati jalan raya, dia memutar. Xie, menepilah. Derit ban melengking, dan Xie dengan cekatan mengarahkan mobil ke sisi jalan raya. Apakah kita meninggalkan mobil? Xie bertanya. Bukankah dia ada di samping kita beberapa saat yang lalu? Tapi begitu Xie melihat keluar jendela, kenaifan berkata mengejutkannya. Wu Zhangkong tidak bisa ditemukan. Oh, lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Sambil mengangkat bahu, Tang Wulin menoleh ke Gu Yue. Dia memastikan untuk menjaga perhatian orang lain sebelum berkata, baiklah, jadi rencananya adalah.
Mobil-mobil itu berjalan dengan susah payah ke depan dalam barisan cepat menuju pintu keluar jalan raya, yang diawaki oleh inspektur yang memeriksa ide semua orang. Dalam sekejap perak, Gu Yue menghilang dari mobil mereka. Dia muncul kembali sedetik kemudian, puluhan meter di udara tepat di atas mereka. Dia mengulurkan tangannya. Bola api raksasa ditembakkan dari telapak tangannya yang melebar dengan suara gemuruh yang menggema. Dan dia sekali lagi menghilang dalam kilatan perak. Rasanya keterlaluan bahwa benda sebesar itu, yang bahkan mengerdilkan beberapa pria dewasa tingginya, datang dari tangan seorang gadis mungil. Bola api itu bersinar seperti matahari. Itu tumbuh lebih besar saat itu melonjak tinggi ke udara, meninggalkan jejak api. Suara keras seperti itu menarik perhatian semua orang dan orang-orang yang hadir berpaling untuk mencari sumbernya. Meskipun beberapa mesia yang ditempatkan menggerakkan pendorong mereka untuk mencari Gu Yue, mayoritas dari mereka terfokus pada bola api. Xie diam-diam menepi ke samping tepat saat bola api meledak. Percikan tersebar di udara seperti kembang api. Gu Yue telah memilih untuk mengorbankan kekuatan serangan untuk dampak visual yang maksimal. Mereka membuka pintu dan diam-diam keluar dari mobil. Alih-alih berlari cepat, mereka berbaur dengan kerumunan, menatap hujan bunga api dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin menyapu pandangannya ke sekeliling mereka sebelum berbisik, lari. Mereka berenam melompati pagar dan melesat jauh dari jalan raya. Mereka dengan sigap berlindung di balik beberapa bangunan di dekatnya. Alarm akhirnya berbunyi. Tang Wulin menarik Su Lizhi. Ye Xinglan membantu Su Xiaoyan mengimbangi kecepatan mereka. Dengan bantuan dari agility sub-buns dan elemen angin, mereka melaju di kota seperti citah yang sedang berburu. Setelah berlari beberapa kilometer, mereka naik bus yang menuju lebih dalam ke kota cerah. Sebagai sekelompok anak kecil, tidak ada yang memperhatikan mereka. Tepat setelah Tang Wulin membayar ongkos bus untuk kelompoknya, dia melihat wajah yang dikenalnya di belakang bus. Wu Zhangkong. Dia bersarang di sudut bus, memancarkan aura dingin saat dia mengintip dari balik jendela sambil berpikir keras. Tang Wulin mendekatinya dan duduk di sampingnya. Bisakah kita mengunjungi Sun Moon Academy sekarang, Guru Wu? Dapatkah Anda membawa kami ke sana sehingga kami dapat menghemat waktu agar tidak tersesat? Petik 2. Wu Zhangkong meliriknya. Reaksimu cukup bagus. Tang Wulin menyeringai nakal. Tapi senyumannya membeku beberapa saat kemudian. Bukankah kamu biasanya lebih hemat? Tanya Wu Zhangkong, suaranya sama tanpa ekspresi seperti biasanya. Tidakkah sakit rasanya kehilangan dua mobil? Ekspresi Tang Wulin menjadi masam. Tentu sakit, tapi saya tidak punya pilihan lain. Itu semua salah akademi karena membingkai ujian seperti ini. Tatapan Wu Zhangkong kembali ke jendela, pria itu tidak tertarik untuk melanjutkan obrolan ringan. Kemudian dia menutup matanya dan memiringkan kepalanya ke sandaran kepala. Akademi itu terlalu kejam, Tang Wulin menggerutu di dalam hatinya. Namun, sekarang setelah dia bertemu kembali dengan Wu Zhangkong, Tang Wulin merasa nyaman. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengikuti gurunya dan mereka tidak akan tersesat. Selain itu, mereka tidak perlu khawatir tentang poin lagi. Wu Zhangkong telah memberitahu mereka bahwa jika mereka mengalahkan Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran, Akademi Shrek akan memberi mereka nilai penuh serta poin bonus untuk teman sekelas mereka yang lain. Tang Wulin beringsut mendekati jendela di seberang jendela Wu Zhangkong. Matanya berbinar saat dia melihat pemandangan yang lewat di depannya. Arsitektur Bright City sangat berbeda dari kota Shrek. Sementara kota Shrek memproyeksikan suasana budaya klasik bercampur dengan cita rasa modernitas yang halus, kota cerah adalah hutan baja berteknologi. Pencakar langit memenuhi lanskap kota, masing-masing dengan bakat uniknya sendiri. Kota itu sangat besar, jalanan macet dan butuh 1 jam penuh sebelum mereka mencapai transfer, yang memberi mereka cukup waktu untuk jalan-jalan. Saya tidak suka kota ini, terlalu ramai dan pengap, Su Xiaoyan cemberut. Xie mengangguk. Aku juga tidak. Semuanya terburu-buru. Petik 2. Dan kemudian, ketika mereka berbelok di sebuah sudut di jalan-jalan sempit, mereka terhenti. Di bagian paling atas sebuah bangunan di depan mereka tergantung sebuah tanda bertuliskan, Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy. Bangunan itu seluruhnya terbuat dari logam, dasarnya miring keluar secara bertahap untuk bergabung dengan 3 bangunan lain dalam kompleks raksasa yang terhubung.
Apakah ini benar-benar Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran? Ini sangat berbeda dari Shrek. Tang Wulin menatap Wu Zhangkong. Matanya menari dengan sejuta pertanyaan. Sebelum dia bisa bertanya kepada gurunya, apakah mereka perlu memverifikasi identitas mereka sebelum masuk, Wu Zhangkong sudah berjalan menuju pintu masuk. Begitu dia mencapai gerbang, megafon muncul di tangannya dalam sekejap cahaya. Dia membawanya ke bibirnya. Tindakan aneh ini menyebabkan Tang Wulin melongo ke arah gurunya. Sebelum murid-muridnya bisa menghentikannya, Wu Zhangkong berteriak ke megafon, "Perhatikan siswa Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran. Kami berenam berasal dari Akademi Shrek. Kami semua berusia 14 tahun dan kami di sini untuk menantang tim terkuat Anda di bawah usia 20 tahun. Kami di sini untuk menunjukkan sekali lagi jarak antara Anda dan Akademi terhebat di benua." Petik 2. Suara dingin Wu Zhangkong bergemuruh di seluruh area, berkat megafon jiwa. Setelah itu, dia menekan tombol pada megafon dan mendorongnya ke tangan Tang Wulin. "Guru Wu, apakah Anda harus begitu kejam?" Tang Wulin mengerang. Wu Zhangkong menatap matanya. "Apa menurutmu mendapatkan nilai penuh semudah itu?" Sebelum Tang Wulin bisa membalas, megafon itu berbunyi lagi. "Perhatikan siswa dari Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy. Kami berenam berasal dari Akademi Shrek. Kami semua berusia 14 tahun dan kami di sini untuk menantang tim terkuat Anda di bawah usia 20 tahun. Kami di sini untuk menunjukkan sekali lagi jarak antara Anda dan Akademi terhebat di benua." Petik 2. Kotoran, benda ini bahkan memiliki fungsi semacam ini. Wu Zhangkong menghilang dengan kabur, hanya menyisakan suara gemerisik di udara. Tang Wulin membenamkan wajahnya di tangannya yang bebas. "Guru Wu, bukankah Anda mengatakan Anda akan memimpin kami? Kami mempercayai Anda." Saat megafon berulang untuk ketiga kalinya, Xie menatap Tang Wulin dengan tatapan ketakutan. "Kami terjebak." Su Xiaoyan menelan campuran air liur dan rasa takut. "Kami pasti telah merokok sesuatu jika kami pikir kami akan mendapatkan semua poin untuk jumlah pekerjaan yang sama. Saya ambil kembali, ini ide yang jelek." Petik 2. Di sisi lain, Ye Xinglan tampak sepenuhnya berada di habitat aslinya, meletakkan buku-buku jarinya dengan mengangkat bahu. "Ayo lakukan, jika kamu mau, aku juga akan berteriak." Petik 2. Tangan Su Lizhi terangkat lurus ke udara. "Saya setuju."